Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan submateri dari bab regresi majmuk, yaitu uji simultan. Pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan dilakukannya uji simultan. Jadi uji simultan di sini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah beberapa variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Jadi di regresi majmuk ini kan dia terdiri dari beberapa variabel bebas yang dia kemudian dikaitkan dengan variabel terikatnya. Kemudian dari uji simultan ini kita akan mendapatkan jawaban apakah hipotesis yang kita buat di awal tadi itu diterima atau ditolak. Untuk selanjutnya, di sini saya memiliki data tentang tingkat kepercayaan diri siswa, kemudian pemahaman konsepnya, kemudian hasil belajar siswa. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah menentukan hipotesis penelitian. Untuk H0-nya tidak terdapat pengaruh antara self-efikasi dan pemahaman konsep secara simultan terhadap hasil belajar siswa. Dan untuk H1-nya, yakni terdapat pengaruh antara self-efikasi dan pemahaman konsep secara simultan terhadap hasil belajar siswa dengan tingkat signifikansi 5%. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji simultan menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama kita lakukan adalah dengan mengklik bagian data di toolbar, kemudian kita cek apakah di sini ada fitur data analyze atau tidak. Nah, kebetulan di sini belum ada fitur data analyze, maka kita munculkan fitur tersebut terlebih dahulu. Dengan cara kita klik file, kemudian kita pilih options, kemudian kita pilih add-ins, kemudian di sini kita pilih Excel add-ins, kemudian di sini kita pilih Analyze Toolpack, kemudian pilih Go. Nah, di sini kita beri centang pada Analysis Toolpack, kemudian kita pilih OK. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian di sini sudah muncul fitur data analisis, kemudian baru bisa kita klik dan kita pilih regression. Di sini kita pilih regression, kita klik OK. Nah, di sini untuk input Y range-nya kita masukkan hasil belajarnya. Kemudian untuk input X range-nya kita langsung masukkan data di dua kolomnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk confidence level-nya kita menggunakan 95%. Dan ini boleh tetap seperti ini, lalu kita pilih OK. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi untuk nilai F hitungnya itu kita peroleh sebesar 15,49 sekian, dan untuk signifikansinya kita peroleh 0,001 gitu ya. Nah, di sini untuk nilai dari F hitungnya ternyata nilainya sama dengan hasil yang kita peroleh sebelumnya. Praktek menggunakan SPSS. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan uji simultan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Mula-mula kita set dulu datanya. Di sini kita bisa memilih variabel view, kemudian kita masukkan untuk X1 variabel bebas pertama, X2 variabel bebas kedua, dan X3 untuk untuk Y variabel terikatnya. Kemudian di sini kita beri dia label. Untuk X1-nya adalah self efficacy, untuk X2-nya adalah pemahaman konsep, dan untuk variabel Y-nya itu adalah hasil belajar. Kemudian kita kembali lagi ke data view, kemudian data yang kita punya di Excel bisa kita kopikan ke dalam SPSS dan bisa kita salin ke SPSS-nya. Nah, kemudian dari sini baru kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression dan pilih Linear. Nah, untuk hasil belajarnya kita masukkan ke kolom Dependent. Untuk self-efficacy dan juga pemahaman konsepnya kita letakkan di kolom Independent. Kemudian kita pilih OK. Nah, untuk uji simultan yang kita perhatikan adalah di bagian tabel ANOVA. Di sini dapat kita perhatikan kalau F hitung yang kita peroleh sebesar 15,494 dengan signifikansi sebesar 0,001. Nah, signifikansi ini nilainya lebih kecil daripada signifikansi yang kita tetapkan, yakni 0,05. Nah, kemudian untuk step berikutnya kita membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Nah, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu tabel
tabel distribusi F dengan nilai signifikansi 5%, gitu ya. Nah, bagaimana Kak cara untuk membaca F tabelnya? Oke, di sini kita punya formula seperti ini. F dalam kurung K, di mana K ini merupakan banyaknya variabel bebas yang digunakan. Kemudian di sini ada N-1, N-K, sorry. N-K di sini berarti jumlah data dikurangi dengan banyaknya variabel bebas, gitu ya. Nah, untuk yang depan ini menunjukkan kolomnya, untuk yang belakang ini menunjukkan barisnya. Nah, karena tadi kita menggunakan dua variabel bebas, maka K-nya kita isi 2. Berarti kita melihat di kolom kedua. Nah, kemudian untuk jumlah data yang kita gunakan itu 12, berarti 12 min 2 itu 10. Berarti untuk F tabel yang kita lihat ada di kolom 2 dan baris 10. Nah, di sini didapatkan nilai dari F tabelnya yaitu sebesar 4,10. Maka dapat kita simpulkan kalau nilai dari F hitungnya ternyata lebih besar daripada nilai dari F tabelnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Maka terdapat pengaruh antara self-efficacy dan pemahaman konsep secara simultan terhadap hasil belajar siswa.